doa. Alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Selesai. Oke, jadi kita di sini mau diskusi tugas 1 di bab 2 ini tentang flora dan fauna di Indonesia dan di dunia. Di sini kan kita dikasih soal, jadi kita mau bahas dari nomor 1 ya. Nomor 1 udah pada diisi semua belum? Belum. Serius, Nan? Udah kok belum? Belum banget. Serius belum? Jangan belum susah. Ya belum ke semuanya. Adnan, astagfirullah. Terus jadinya gimana nih? Ya udah, dijelasin aja. Jelasin aja ya. Jadi di nomor 1 ini kan ada 14 istilah. Nah, istilah yang pertama itu biosfer. Tahu gak biosfer apa? Keterangannya apa? Yang udah, Satu orang satu. iya, yang udah diisi boleh dikeluarin jawabannya. Novia dulu deh, Novia apa jawabannya? Aqua. Biosfer adalah lapisan yang terdiri dari tanah, air, dan udara. Tempatnya berlangsung di kehidupan. Iya. Kalau Anissa apa? Anissa, Iya, kamu nomor 1 apa? lalu yang biosfer kan Iya, biosfer. berkaitan dengan fenomena keruangan makhluk hidup makhluk hidup. Dian apa Yan? Dian apa? Jadi kesimpulannya fenomena keruangan makhluk hidup yang mencakup flora dan fauna. Jadi jawabannya udah digabungin sama jawaban punya Novia tadi. Iya. Jadi biosfer itu adalah, Nan catat Nan, belum kan? Bentar. Apa? Sama Jadi biosfer adalah fenomena keruangan makhluk hidup Fenomena ruangan. makhluk hidup Dah. yang mencakup flora dan fauna dan juga sebagai tempat berlangsungnya kehidupan. Nih, fenomena keruangan makhluk hidup yang mencakup flora dan fauna dan sebagai tempat berlangsungnya kehidupan. Tadi siap. bisa ada yang nanya ya. 1, 2 soal buat syarat aja. Nah, terus yang lainnya udah pada diisi belum? Yang bioma, ekosistem, populasi, habitat. Oh, belum. Udah ntar gue cari tahu aja sendiri. Enggak, satu aja. Ya udah. Terus Lanjut. nomor 1 udah pada paham semua kan? Nah, Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 2 ya. Nomor 2 itu sebutkan karakteristik suatu bioma. Udah pada diisi belum?
Udah paham? Ada yang belum? Bioma apa? Bioma. Nomor 1 dong. Bioma itu tadi siapa yang nanya? Adnan. Bioma itu wilayah geografis yang lebih besar dari sebuah ekosistem. Wilayah geografis yang lebih besar dari sebuah ekosistem. Nah, di nomor 2 ini kita disuruh sebutin karakteristik dari bioma itu. Udah paham belum? Udah pada pas belum karakteristik bioma? Kalau belum paham gak apa-apa, tanya aja. Ini nggak ada yang jawab. Kalau nggak ada Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut nih. Tadi wilayah geografis yang apa? Wilayah geografis yang lebih besar dari sebuah ekosistem. Udah next aja. Oke, sekarang lanjut ke nomor 3 ya. Di nomor 3 ini soalnya tuliskan dan jelaskan pembagian iklim berdasarkan William Koppen, Jung Hoon, dan iklim matahari. Wilayah Koppen udah ada yang diisi? Udah diisi semua belum? Udah. Tinggal iklim matahari. Jung Hoon udah Jung Hoon. Yang Jung Hoon udah paham belum? Ada yang udah diisi? Ada yang belum diisi nggak? Ini catat dulu ya yang Jung Hoon. Ada perubahan jawaban soalnya. Jadi di berdasarkan Jung Hoon ini dia terbagi menjadi 4 klasifikasi. Yang pertama, ketinggian 0 sampai 700 meter itu termasuk zona panas. Contohnya karet, kopi, tebu, jagung, dan kelapa. udah belum? Udah belum? Atan udah? Ya. Terus yang kedua, ketinggian 700 sampai 1500 meter termasuk zona sedang. Contohnya teh dan kina. Udah? Udah belum? Udah? Udah. Yang ketiga, ketinggian 1500 sampai 2500 meter termasuk zona sejuk, contohnya pinus. Ulang, putus-putus. Yang mana yang diulang? Yang 1500. Yang kedua apa yang ketiga?
Yang ketiga itu ketinggian 1.500 sampai 2.500 meter. Termasuk zona sejuk, contohnya pinus. Udah? Yang keempat, ketinggian lebih dari 2.500 termasuk zona dingin, contohnya lumut. Udah? Anissa kayaknya sinyal ya? Kayaknya ini stuck. Iya sinyalnya. Yaudah kita lanjut ke iklim matahari dulu ya. Iklim matahari itu ada tropis, subtropis, sedang, dan kutub. Udah? Apa tadi? Tropis, subtropis, sedang, dan kutub. Udah. Udah. Sekarang kita lanjut ke nomor 4. Dian boleh dijelasin, Dian? Di sini kan ada piramida tingkat kekeringan yang semakin tinggi. Nah, jika suatu wilayah semakin ke tropis, vegetasinya semakin beragam dan heterogenitasnya tinggi karena terdapat sinar matahari dan curah hujan yang cukup. Semakin ke wilayah Arktik, semakin rendah tingkat heterogenitasnya, bahkan hanya beberapa jenis tumbuhan yang dapat di lintang utara, misal lumut di bioma taiga. Dan macam-macam floranya dibagi menjadi 4 wilayah. Wilayah pertama ada wilayah tropis, yaitu hutan hujan dan hutan musim. Wilayah sedang padang rumput dan padang pasir. Wilayah subarktik ada taiga, dan wilayah arktik ada tundra. Paham nggak? Gimana? Iya. Ya, itu nomor 4. Gak apa-apa, nanti aku diktain ulang. Yang penting tadi pas aku kasih tahu paham. Udah paham belum? Paham belum? Yang lain udah paham belum? Paham dong. Tidur. Yaudah, sekarang lanjut nomor 5 ya. Gimana yang lain udah? Iya lanjut aja. Itu pertanyaannya Novia ya? Iya, Novia tadi nanya nomor 4 ya. Yaudah nggak apa-apa, nanti aku ketikin ulang di grup ya. Oke. Sekarang lanjut ke nomor 5 ya. Sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna di muka bumi. Ini dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama itu ada faktor iklim. Faktor iklim adalah kondisi cuaca pada waktu yang lama dan meliputi daerah yang luas. Pada iklim ini meliputi beberapa aspek, yaitu suhu, kelembapan udara, angin, curah hujan, dan cahaya matahari. Yang kedua ada faktor fisiografi.
merupakan faktor lingkungan yang mempengaruhi kondisi yang berlaku di suatu habitat dan distribusi tumbuhan dan hewan. Yang ketiga, ada faktor edafik, faktor yang berkaitan dengan struktur dan komposisi tanah. Yang keempat, ada faktor biotik, yaitu faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna. Tadi 4 apa ada? Faktor biotik. Biotik ya? Iya. Nah, Udah. Yang lain udah. Novia gimana, Dian? Udah. Dian nomor 6 ya? Kita lanjut ke nomornya. Iya, nomor 6 ya. suhu. Dian, tolong nomor 6. Sebutkan dan berikan contoh klasifikasi vegetasi berdasarkan yang pertama ada suhu. Ini dilihat berdasarkan ketinggian tempat dan mengkaitkannya dengan jenis tanaman yang tumbuh dan berproduksi optimal sesuai suhu di habitatnya. Ada iklim panas, ada iklim sedang, dan iklim sejuk. Yang kedua itu kelembapan udara. Di kelembapan udara ini ada 6 aspek yang berada di dalam. Yang pertama ada xerofit. Xerofit adalah jenis tumbuhan yang dapat bertahan hidup pada lingkungan dengan kelembapan udara yang sangat rendah. Contohnya kaktus dan tanaman khas gurun lainnya. Yang kedua ada mesofit. Mesofit adalah jenis tumbuhan darat yang hidup pada lingkungan lembah, tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering. Contohnya anggrek dan jamur. Yang ketiga ada hygrofita. Hygrofita adalah jenis tumbuhan yang hidup pada lingkungan darat basah seperti paku-pakuan. Habitatnya berada di rawa atau padang rumput yang tergenang air. Yang keempat ada hidrofit. Hidrofit adalah tumbuhan yang hidup terendam sebagian atau seluruhnya di dalam air. Contohnya ada eceng gondok, teratai, dan selada air. Yang keenam ada tropofit. Tropofit adalah jenis tumbuhan yang mampu beradaptasi dengan perubahan kelembapan ekstrim dan kekeringan. Contohnya adalah jati, kedondong, kapuk, dan pohon randu. Gimana yang lain? Cepetan nggak? Enggak sih, sedang. Yang lain gimana, paham nggak? Kalau ada yang mau ditanya, tanyain aja ya kalau ada yang kurang paham. Bisa tanya lagi. Iya, kan tadi kan di kelembapan udara itu ada beberapa bagian lagi. Mungkin di salah satunya ada yang masih kurang paham, boleh ditanyain. Gimana, Adnan, ada pertanyaan? Ada yang masih kurang paham? Ada. Anissa, Novia, gimana? Saya udah paham. udah? Lanjut. Oke, lanjut ya. Nah, di nomor 7 ini ada tabel dan kita disuruh lengkapin tabelnya. Yang pertama itu ada hutan hujan tropis. Ciri-cirinya itu ada 4. Yang pertama, memiliki pohon tinggi dan berdaun lebat. 2. Memiliki kelembapan udara tinggi. 3. Memiliki vegetasi tanaman berlapis. Dan 4. Memiliki genangan air. Macam-macam vegetasinya tuh ada ternak, tumbuhan pemanjat, epifit, tumbuhan pencekik, saprofit, dan parasit. Macam-macam faunanya ada burung parkit, burung kolibri, harimau, orangutan, dan burung cendrawasih. Wilayah penyebarannya dapat ditemukan di sekitar garis khatulistiwa yang membentang dari mulai Amerika Selatan, Afrika, Asia, hingga ke Australia. Yang kedua ada hutan subtropis. Ciri-cirinya 1. Curah hujan merata antara 750 mm hingga 1000 mm per tahun. 2. Terdiri dari pohon-pohon berdaun lebar, hijau.
Pada musim dingin berguguran, pada musim panas dan memiliki tajuk yang rapat. Yang ketiga, memiliki musim panas yang hangat dan musim dingin yang tidak terlalu dingin. Yang empat, jarak antara pohon satu dengan pohon yang lainnya tidak terlalu rapat. 5. Jumlah atau jenis tumbuhan yang ada relatif sedikit. Macam-macam vegetasinya ada lavender, moss rose, blanket flower. Macam-macam faunanya ada beruang, rusa, dan tupai. Penyebarannya Asia, Amerika Serikat, Afrika Utara, Afrika Selatan, Australia, Selandia Baru, dan Amerika Selatan. Yang ketiga ada hutan gugur. Ciri-cirinya: 1. Memiliki curah hujan tinggi sepanjang tahun, yaitu 700 sampai 1000 mm per tahun. 2. Memiliki 4 musim, yaitu musim dingin, semi, panas, dan gugur. 3. Memiliki keanekaragaman jenis tumbuhan yang rendah. 4. Pohon yang hidup di hutan ini memiliki daun yang tidak terlalu lebar. Contoh-contoh vegetasinya: bunga sakura, pohon oak, pohon basswood, dan masih banyak lagi. Terus jenis faunanya ada panda, anjing hutan, beruang, musang, tupai, dan masih banyak lagi sih. Terus penyebaran wilayahnya di bagian timur Amerika Utara dan wilayah tengah daratan Eropa, serta sebagian kecil Asia, terutama Jepang, Rusia Barat, Daya, dan Cina Timur. Yang keempat, padang rumput. Ciri-cirinya: 1. Memiliki porositas dan dryness kurang baik karena turunnya hujan tidak teratur. 2. Saat siang suhu udaranya 45 derajat Celcius, saat malam mencapai 0 derajat Celcius. Jenis vegetasinya tanaman berkayu pendek, lumut, dan rumput. Macam-macam faunanya jerapah, zebra, bison, dan harimau. Penyebarannya di Afrika, Australia, dan Amerika. Yang kelima ada gurun. Ciri-cirinya: 1. Curah hujan sedikit, hanya berkisar kurang lebih 25 mm per tahun. 2. Evaporasi atau penguapan sangat besar. 3. Kelembaban tanah sangat rendah. 4. Tanah sangat kering karena berupa pasir yang tidak bisa menyerap air. 5. Perbedaan suhu udara antara siang dan malam sangat berbeda. Contoh vegetasinya ada kaktus, sukulen, pohon kurma, dan semak beracun. Faunanya unta, dromedari, viper bertanduk, burung unta. Penyebarannya di Gurun Sahara di Afrika Utara, terus Great Basin di Amerika Utara, dan Gibson di Australia. Kecepatan gak sih ngejelasinnya? Paham gak? Ada yang mau ditanyain nggak? Salsa. Mana yang tadi yang hutan bambu sama subtropis dan juga Kenapa? yang itu paham. Mana kalau aku yang bagian hutan hujan tropis sama hutan subtropis beda jawabannya. Dari mulai macam-macam fauna, vegetasi sama wilayah penyebaran itu beda. Boleh diungkapin nggak? Iya, boleh diungkapin nggak jawabannya? Mantap. Kalau macam-macam vegetasinya ada sabana rumput, sabana pohon, hutan kering, hutan tropika, hutan sama hutan pegunungan. Itu hutan tropis, macam-macam vegetasinya. Kalau macam-macam faunanya tadi harimau, itu kan tadi yang sama betul tadi. Iya, ada harimau. Wilayah persebarannya kamu di mana? Wilayah persebarannya benua Asia, benua Australia, sama bagian barat dan tengah. Iya kok sama.
Karena di sini tadi wilayah penyebarannya itu di Amerika Selatan, Afrika, Asia hingga ke Australia. Terus dia ini dapat ditemukan di sekitar garis khatulistiwa gitu. Ya udah kalau gitu. Makasih. Lanjut ya. Kasih sama. Iya, sama-sama Novia. Terus suasananya jadi tegang gini ya. Boleh dilanjut nomor 8? Relax. Siapa? Nomor 7 udah gak ada yang tanya lagi kan? Kalau misalkan ada yang masih mau ditanyain nggak apa-apa. Mumpung kita masih bahas gitu. Gimana, udah paham semua? Ada yang bingung nggak? Paleatik. Terus yang nomor 2 ada di atas itu metrik. Kelihatan nggak? Kelihatan lah ya. Yang nomor 4 itu, garis yang nomor 4 itu Jalan jalan. Ethiopian. Nah, yang nomor 5 yang nyelip Australis. Terus yang nomor 3 yang pinggir bentar guys, kayaknya kebalik deh. Oh enggak, yang nomor 3 itu yang ketiga itu Ethiopian. Nah, yang nomor 6 itu ada di neotropikal. Begitu. Ini juga mirror banget ya. Ini sama ini kebalik gitu doang. Jadi isi kolomnya itu sesuai sama nomor yang ada di peta gitu. Jadi nggak ngasal isi kolomnya. Kolom. Gimana yang lain jadinya udah paham? Udah paham belum tadi? Apa aku cepetan jelasinnya? Menurut aku sih tadi nggak kecepatan. Tapi yang lain nggak tahu gimana. Mungkin ada kendala suara putus-putus. Yang lain tolong jawab ya Mas. Oceanian itu sendiri. Ayo udah. Ayo boleh dilanjut. Tanya ulang. Spesifikasi kolek gitu. Oriental sama lain kan itu apa enggak? Beda. Karena kalau Oceania itu istilah yang mengacu kepada suatu wilayah geografis. Ini apa? Penjelasan Oceania. Enggak, dari yang ini. Kan ASEAN tadi udah, terus yang keduanya. Oh. Jadi kalau zona oriental itu wilayah yang membentang dari Asia Selatan, Asia Tenggara hingga bagian selatan Asia Timur. Dan zona ini tuh diisolasi dari zona palearktik oleh gurun pasir dan bagian barat Indonesia. Itu gampang.
Udah paham? Dah. Yang lain gimana dari nomor 1 sampai 8 udah? Ada yang ditanya lagi tidak? Novia paham nggak tadi penjelasan aku? Paham. Oke. Oke, jadi udah selesai pembahasan kita dari nomor 1 sampai 8. Alhamdulillah udah nggak ada yang ditanya lagi kan? Sudah nggak mau ditanya lagi? Kalau misalkan udah nggak ada yang mau ditanya lagi, biar ini diudahin. Nanti biar yang keputusan apa tuh? Kontaknya, nah, Ya udah kita udahin aja dulu ya. udah kan? Udah, ya udah kalau misalkan Maksudnya udah. udah tanya itu. Iya, Nggak ada. ya udah. Ya udah kita udahin aja, kita ucapin alhamdulillah untuk hari ini. Alhamdulillah. Ya udah aku izin live ya. Assalamualaikum. Makasih semuanya.